Yang kelima, fasad. Ya, nomor 5, fasad. Secara bahasa mempunyai arti kebalikan sah. Berarti kalau kebalikan sah berarti apa ya? Tidak sah. Orang sehat, orang tidak sehat berarti sakit. Jadi kebalikan daripada sehat sakit. Nah itu ya. Kebalikan daripada sah tidak sah. Nah tidak sah ini disebut namanya fasadun, rusak. Atau orang sekarang nyebutnya gagal. Gagal produk. Mobil ini tidak bisa diproduksi. Kenapa? Karena gagal produk. Sudah ini memenuhi syarat. Sebabnya ini ada semuanya. Tapi ketika dicoba nih, tidak sesuai dengan ekspektasi, maka ini yang disebut namanya gagal produk. Paham nggak kira-kira? Orang bikin kapal, nah bentuknya seperti ini, seperti itu, bla bla bla, jadilah kapal. Kapal. Ternyata ketika sampai di laut atau diterjunkan ke laut, diterjunkan ke air, kapalnya ini nggak bisa rata, oleng dia begini. Jalannya oleng. Tahu oleng nggak? Mereng. Tiba-tiba oleng kemudian tenggelam. Atau enggak tenggelam tapi oleng begitu. Ini mengkhawatirkan nih. Kalau oleng seperti ini nanti kena ombak besar bisa tenggelam. Maka ini disebut namanya gagal produk. Dalam bahasa hukum syar'i wati adalah namanya fasadun. Dan secara syara, ikutin. Dan secara syara adalah sesuatu pekerjaan yang tidak memenuhi syarat-syarat sah, baik ibadah maupun transaksi. Intinya, apabila sebabnya tidak ada, tidak memenuhi syarat, yang mencegah masih ada, maka ini disebut namanya fasad, gagal produk. Berarti lawanan daripada mana itu ya? Sahih. Ada orang sholat, berudu, tetapi belum masuk waktu. Kira-kira sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat tadi. Paham gak kira-kira? Ada orang tiba-tiba dapat ijazah. Ijazah. Kamu sekolah di mana? Enggak sekolah katanya. Enggak sekolah. Tapi kenapa bisa dapat ijazah? Enggak sekolah tapi dapat ijazah. Ini yang disebut ijazah palsu. Nah, itu yang disebut tadi yang kita disebutnya fasadun, rusak. Kenapa bisa rusak? Karena tidak sesuai dengan syarat, tidak sesuai dengan sebab, dan masih ada yang mencegah. Maka jadilah rusak jadinya. Contoh ringan supaya paham nih. Orang berudu, airnya benar, caranya benar. Ketika membasuh tangan, di sini nih, di tangannya sini ada plester, tahu plester? Handyplus, salon plus di sini, belepak di sini. Dia wudu di situ. Padahal badannya sehat-sehat saja, tapi ada salon plus. Atau ada cat. Kamu lagi ngecat, habis ngecat nih, belepak di sini, cat no drop. Wudunya benar, pakai air, caranya benar. Tapi karena ada cat di tangan, di sini nih, cat belepak, nempel di sini. Kira-kira wudunya sah atau tidak? Kalau tidak sah berarti namanya fasad. Mudah dipaham kira-kira? Nah, jadi ketentuan wat'i itu ketentuan ya, syarat wat'i ketentuan itu ada 5. Ada sebab, ada syarat, ada apa lagi tadi?
ada mani', dan yang terakhir ada yang keempat, yang keempat ada sahih, dan yang kelima ada fasad. Yang 4, 5 ya. Sebab, syarat, mani', sahih, dan fasad. Nih, disebut namanya hukum syar'i wad'i. Kalau hukum syar'i taklifi ada berapa? 5. Wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Fahimtum? Wallahu a'lam bishawab. Nah, besok kita masuk sudah dalam kitab fikihnya. Bab taharah. Bab kitab taharah, kitab yang membahas tentang kesucian. Taharah. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang suka bertobat dan Allah juga cinta kepada orang yang suka bebersih. Badannya bersih, pakaiannya bersih, badannya bersih, tempatnya bersih, pikirannya bersih, otaknya bersih, hatinya bersih, jiwanya bersih, raganya bersih, zahiran wa batinan bersih. Maka orang yang suka bebersih-bersih, Allah mencintainya. Wallahu a'lam bishawab.